Ya bukan Sarang apa? Ya, maaf bang. ya Saya bukan sarang apa? Sekarang ini sudah sangat rindu dengan adanya COVID ini kan kemarin sempat terhalangi proses wisata dan lain-lain itu. Mungkin saat-saat inilah monggo bagi semuanya saja yang tidak ada alternatif liburan selain pantai terutama, karena kalau pantai itu sudah terlalu bosan, terlalu mainstream lah. Nah mungkin wisata gunung, camping ini menjadi sesuatu yang berbeda. kalau gunung tempat jenengan itu kan dua ya, satu Gunung Lanang, tiga mana aja tuh? Jadi Gunung Lanang, Gunung Batok, Gunung Jepen. Kalau yang sering di-upload Mas Arif Pemda itu kan ada view-nya bagus ke laut itu di mana dia? Ya itu Gunung Lanang. Gunung Lanang itu. Paling selatan. Jadi kalau dari situ memang view-nya pandangannya lebih luas. Kita bisa lihat Pacitan Kota, laut, juga daratan sebelah timur seperti Gunung Sepang dan lain-lain itu juga terlihat. Kelihatan. Kalau Gunung Lawu pagi kelihatan. Kalau pagi karena arah ya. Nah. Karena arahnya jadi nggak begitu terlihat. Tapi kalau arahnya pas sebenarnya bisa terlihat. Kalau Gembok Kurawari itu kan ada gunung, itu gimana tuh? Rekomendasinya untuk dunia perkempingan nih Mas Agus? Untuk dunia perkempingan itu nggak bisa, soalnya milik pribadi sih. Wah, masa gunung segitu milik pribadi? Ya milik pribadi maksud saya personal, milik orang-orang nggak bisa. Gunung Gembok itu nggak pribadi? Iya. Private. Ya ini enggak juga cuma satu orang, cuma banyak yang udah dibuat ini buat perkebunan kopi seperti ini. Makanya teman saya itu ya lingkungan saya ini membuat brand kopi Sarponisia dan nama itu sangat sakral. Bisa dijual di travel Mas. Oh nanti Mas Agung karena bironya travel, Mas Trena di bidang camping nanti bisa dipromosikan lah nanti. Itu kalau camping yang di gunung itu sampai mana ini promonya nih Mas? Itu menarik kali. Sampai ke luar daerah apa udah di? Kalau luar daerah sementara belum sih. Ya beberapa itu cuma aja ada hubungan teman begitu. Karena yang tahu postingan-postingan itu kan teman sendiri biasanya itu. Kalau di luar itu jarang. Kalau dalam kota sudah sangat terkenal, artinya teman-teman kegiatan sekolah, apapun komunitas dan lain-lain itu sangat bisa untuk direkomendasikan ke Gunung Lanang terutama. Itu yang lola desa atau memang apa namanya kelompok desa itu apa namanya? Bumdes apa gimana? Kalau sementara ini memang untuk pengelolaan kita sangat kurang. Artinya ya kita hanya sebatas izin saja. Kita sudah sangat bersyukur ketika teman-teman tertarik untuk bisa mengunjungi Gunung Lanang, berkegiatan di sana. Yang penting positif, untuk kegiatan-kegiatan positif. Itu kita sudah sangat senang. Ke depan pasca itu Gunung Lanang semakin ramai, semakin booming, insya Allah kita bisa agendakan untuk kegiatan pengembangan dari desa atau dari lingkungan masyarakat. Itu kalau airnya orang camping situ sulit nggak air untuk mandi pagi untuk? Wah, itu nggak camping maksudnya namanya. Enggak, kalau malam itu situ. Ya. Paginya? Kalau pagi ya bangun Mas. Bangun enggak, maksudku mau cuci muka, mau sholat, itu kan di mana itu? Jadi kemarin yang menjadi dilema kita untuk pengembangan salah satunya ketersediaan air Mas. Karena di spot itu sangat jauh. Artinya titik-titik sumber air. Walaupun kita bisa lokasikan dana untuk itu sangat besar. Sehingga belum sampai ke arah sana. Sehingga kemarin juga malah menjadi inspirasi untuk kita mewujudkan bagaimana wisata yang memang natural. Artinya bahkan air saja mungkin nanti bisa memanfaatkan untuk di tempat penduduk sekitar aja. Artinya di atas itu memang tidak tersedia untuk itu. Atau mungkin kayak di gunung-gunung Bromo apa tuh bawa dari bawah. Jadi masyarakat situ bisa jual tuh ya. Jadi begini Bang, ini pengalaman saya. Saya memang sudah pernah ini ke Gunung Lanang itu ketika sekitar jam 10 malam berangkat sampai pagi itu. Jadi untuk ya karena saya muslim sih, meskipun iman saya nggak kalah. Waktu itu mau
sholat subuh itu saya memanfaatkan embun pagi. Wah, luar biasa tuh embun pagi. Ya beneran. Coba menarik sekarang nih. Beneran ini memang ya. Iya, beneran. bagaimana cara seperti itu? Ya waktu itu ya memang kan saya cuma membawa bekal air minum saja. Ketika membawa bekal air minum saja cukup untuk diminum untuk menikmati suasana malam. Memang selain saya berwisata alam di situ, memang saya ada ketertarikan batin saya untuk sektor spiritual saya. Memang kesunyian di situ luar biasa. Kalau malam itu dengan memandang langit yang begitu bebas, alam terbuka dan sebagainya, tidak ada hilirnya ini kendaraan dan sebagainya nggak terasa. Yang ada Hening ya, cuma hening. suara angin dan sangat hening sekali untuk kita berdoa di situ. Tapi yang menarik ini loh, dengan embun pagi itu bagaimana dikumpulkan embunnya atau bagaimana tuh? Ya, Rumput pakai. jadi begini. Pakai apa? Rumput kan embun Rumput, pagi ya? itu di permukaan rumput itu kan. Betul. Jadi kita basuh itu. Maaf, ini kalau buang air besar pakai itu juga ini pembersihkannya nih. Enggak. Saya mengantisipasi kalau buang air besar, saya membawa plastik semacam atau kantong. Heeh. Sehingga nanti ke situ. Kalau sampai terjadi beneran ini. Terus? Kalau sampai terjadi, Heeh. kan bisa enggak sembarangan buang air besar. Betul. Lalu kita kumpulkan di kantong di situ ya dengan cara tradisional juga, Bang. Heeh. Ya nggak pakai air juga untuk membersihkannya ya. Dengan Tisu, nggak tisu. Pakai ini. Atau istilah desanya pepper itu. Ya, pepper. Pepper. Pepper itu aslinya paper mungkin. Zaman dulu itu kan Belanda itu kan paper pakai kertas. Nah, kalau ini diganti apa Mas kertasnya? Kertasnya bukan Sarang apa? Ya, maaf, Bang. ya Saya Daun lebih laras mungkin. Hah? suka ditertawakan dengan kultur bahasa saya. Iya, Malaysia. betul. Gak apa-apa ditertawakan. Saya dulu pernah ditertawakan kok. Bagus. Kang Yu itu luar biasa. Hmm. Kamu itu kok kurang gaul sekali sih ya. Aku nggak apa-apa dicampur. Nggak gaul, tapi saya nguri-uri kearifan lokal saya. Nah, kita menertawakan bukan apa-apa. Tapi carang itu kan lebih pada cabang kayu. Aku tadi tuh mikir ranting lah, betul. Masa ranting buat pepper? Kalau di sana itu kalau batu nggak ada, nggak bisa, Mas. Sangat sulit sekali. Bisanya carang itu ya? Iya. Beneran. Iya. Tapi Ya itu kan untuk antisipasi Ya, juga. betul. Tapi melihat penjelasannya Mas Kipli ini ya perlu menjadi perhatian kita bersama, perlu digarisbawahi. Maaf saya potong, ini penting. Itu kan daerah tempat sampean. Ya. Apa tidak ada dari pihak-pihak pengelola situ upaya untuk ini? Apa jenis buang air di tempat lubang apa cangkul? Boleh nggak itu? Gali lubang tutup lubang. Itu. Lah ya Malah. itu tadi, Mas, karung itu. Ya. Ketika sudah Dimasukkan itu. Enggak dari upaya dari daerah jenengan. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya malah gini Mas Jano. Jadi Gunung Lanang itu sebenarnya kan kalau dari akses rumah penduduk itu kan sebenarnya tidak jauh. Jadi kita sudah menyarankan kepada semua saja yang mau kunjungi Gunung Lanang yang antisipasi untuk itu buang air besar atau air kecil di rumah penduduk. Tapi kan jaraknya nggak jauh. Nggak jauh. Artinya rumah penduduk kita juga sudah sangat ramah sekali ya, penduduk kita. Dan dimintai bantuan untuk nitip atau untuk masalah itu sangat mudah sekali begitu. Karena kita antisipasi kegiatan-kegiatan yang di atas seperti yang dilakukan Mas Kipli juga perlu digarisbawahi itu. Artinya ketika kawan-kawan membawa plastik atau apapun ke gunung, jangan sampai itu menjadi sampah yang kemudian menjadi polusi. Ya, Jangan-jangan pendatang atau pengunjung selanjutnya menemukan barang-barang yang tidak senonoh, itu kan juga mengecewakan. dan saya menggarisbawahi ketika yang namanya Gunung Lanang itu adalah wisata minat khusus. Insya Allah yang namanya menjadikan polusi ataupun sampah itu tidak ada. Kecuali makanya kemarin itu kan ada huru-hara mau dipasangin atau gitu. Dan salah satunya yang saya mengecam itu adalah saya.
Nah, meskipun saya tidak punya power sama sekali, ketika ada pergerakan pemuda di Pacitan untuk apa? Untuk mencegah adanya tulisan neon boxing buat apa ya? Selfie itu bagi saya nggak penting banget sih. Memang di situ sektornya memang wisata minat khusus. Memang konsepnya itu apa mas? Pengelolaannya mas Trisna? Konsep naturalnya apa sekarang? Sekarang ke depannya naturalnya. Natural. Begitu ya. Jadi kalau teman artinya tidak ada apa sarana khusus di sana. Oh, Seperti gitu yang ya. disampaikan Mas Kipli tadi. Karena di sana memang kita arahkan untuk wisata minat khusus saja. Teman-teman yang mungkin apa ada kegiatan. Dan itu jarang sekarang yang alam dibuat natural ngono ya. Masih kan punya upaya-upaya itu. Iya. Karena tempat-tempat selfie atau yang dibangun apa bangunan-bangunan itu cenderung ya rame tapi sekilas saja gitu. Artinya untuk jangka panjangnya, jangka kedepannya menjadi tidak baik. Mending dikasih saran tadi mas daripada kasih Ya, betul. Lebih Itu kan natural. itu kan alternatif juga dan itu bukan Oke. sampah sebenarnya. Kalau untuk apa mas? Sedangkan di bidang travel juga, itu dari luar daerah itu yang ke Pacitan untuk wisata-wisata itu seberapa banyak dibanding penumpang Pacitan sendiri yang keluar itu loh, banyak penumpang Pacitan yang keluar untuk saat ini. malahan. Iya. Kalau penumpang luar untuk ke wisata Pacitan Karena bagaimana? wisata Pacitan sendiri kan untuk dibukanya baru beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu kan. Jadi untuk wisata belum banyak. Heeh. Kalau dulu Banyak. banyak juga orang dari luar Pacitan yang naik travel jenengan tapi untuk ke wisata gitu, bukan kunjungan keluarga mas itu. banyak Banyak Kalau juga dulu itu. banyak. Oh, gitu. Selama kemarin ada pandemi ini memang berkurang, enggak berkurang, bahkan tidak ada sama sekali kan, karena semua wisata ditutup. Tapi sekarang udah mulai ya, ada Kalau 1-2. sekarang sudah mulai rame, tapi ya belum seperti dulu. Berapa ini peningkatannya pernah kosong itu zaman-zaman gini? Penumpang kosong itu pernah atau kurang ada? Gitu? Saat Nggak pernah lagi mas, sering ya sering banget kosong itu. Untuk jalur kemanapun banyak yang kosong saat kemarin itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai berangsur-angsur baik dan juga teman-teman sudah mulai merasakan apa itu namanya yang normal ini. Ya betul. Kalau Mas Agus ini untuk sarannya wisata Pacitan seperti apa Mas Agus? Jadi Mas, Ini mas, ya tergantung sektornya mana. Kalau di gunung itu kan minatnya minat khusus. Heeh. Dan ini sedikit cerita tadi. Saya hobi ngecamp itu gara-gara adanya Gunung Lanang. Bener. Di situ saya kacau pikiran saya. Ya soal waktu dulu memang ya soal asmara, soal wanita. sekarang bagus. Asmara membawa petaka berarti. Ketika saya ke situ, yang namanya wisata minat khusus menjadi sebuah spiritual hati ini Untuk menenangkan diri, menenangkan- kontemplasi lah. Oke, terus. Bener nih. Jadi begini. Jadi apa itu? Untuk Duh. Gitu, Terus lanjut. Jadi kalau minat khusus memang seperti itu. Kalau wisata-wisata yang lain mungkin karena ini musim pandemi ya protokol kesehatan aja lah. Tetap dibuka nggak apa-apa, yang penting memenuhi protokol kesehatan. Kalau Pacitan tempat wisata favorit mana Mas Agus? Semua favorit mas. Jadi begini, kalau di pantai mana yang paling baru kata kamu Palang. Kalau saya ke sana, dia memang bagus. Begitupun ke tempat pantai lain juga seperti itu. Tidak bisa membandingkan saya. Karena apa? Ciptaan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan. Tidak untuk dibanding-bandingkan. Cuma bisa dinikmati. Dan sektor penikmatannya berbeda. Ketika saya keruh, pikiran saya kalau ke gunung daripada ke pantai, saya cenderung ke gunung. Memang apa ya? Kesannya beda ya. Beda. Untuk ke gunung ini punya kesan sendiri, Iya. ke pantai sendiri memang beda-beda itu. Tergantung ini Suasana memang suasana. suasana hati saja.
Tapi kalau lihat persentasenya kan orang sekarang cenderung ke pantai-pantai. Gunung ini memang harus dihidupkan kembali nih, Mas Tresna ini kayaknya. Gunung-gunung itu loh. Minat ke gunung itu. Memang ada sih beberapa kalangan yang masih mendaki gunung dan sebagainya. Teman kalau kami lihat kan kalah dengan ke pantai, lebih banyak dominan ke pantai sebenarnya. Tergantung apanya manajemen wisatanya juga. Bahkan saya Sama promonya. Tawangmangu ya Mas. Pertama Tawangmangu sama istri saya dari Sarangan ke Tawangmangu. Lihat gerbang Cemoro Sewu Gunung Lawu. Padahal nggak bawa peralatan pendaki. Itu kayak didorong saya ini. Sampai dimarahin sama istri saya. Kamu gila nggak bawa peralatan mau naik, gila. Terus akhirnya naik juga. Nggak naik. Ini mentang-mentang dia bawa selimut ini, selimut yang bisa ngentut itu bang. Masuk itu. Cuman Terus masuk. lupain. Lanjut. Cuman ini di situ dia memang harus membawa peralatan, harus daftar dulu memang ya realistis aja lah kan kalau saya nggak bawa peralatan dan kan nggak bisa naik. Cuma ya ini kepingin saya sampai sekarang ya. Ya kalau di Pacitan itu belum Bang Nur. Untuk pegunungan mungkin belum banyak dikenal. Ya. Belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat luas, khususnya dari luar Pacitan. Sekarang tuh yang terkenal kan pantai sama gua di Pacitan. Padahal pegunungannya di Pacitan itu juga luar biasa. Jadi kita perlu mempromosikan tugas-tugas pemuda dan kita sebenarnya harus mempromosikan kalau memang gunung-gunung di Pacitan itu memang sangat indah dan sangat gimana namanya? ya Gini Pak, luar biasa. boleh promo enggak? Meskipun ini bukan di lingkungan saya ataupun wilayah saya. Ada wisata-wisata baru seperti Puncak Tejo, di sana kita bisa mengedukasi tentang kopi. Kalau di Pacitan kali itu saya Semarang buat perahu, tapi di sana ada air terjun kedua perahu. Terus kalau gunung juga bisa untuk ngecamp, tapi ini ada sesi religinya, ada sejarahnya Gunung Limo. Itu kan sementara kan belum terekspor keluar daripada pantai kan ini agak terpinggirkan. Ya, betul. Itu Mungkin sebagai contoh Desa Punjung itu untuk apa? Untuk percontohan desa lain yang punya gunung, Mas. Atau memang masih belajar dari daerah lain, Punjung sendiri bagaimana? Sementara ini kita juga melihat beberapa referensi tempat yang wisata alam seperti wisata Minat Khusus itu. Artinya kalau kita memang mau membangun itu jangan sampai blunder. Artinya kita tetap harus mempertahankan ekologi apa yang ada di sana. Sehingga para peminat gunung itu ya tetap menjadi gunung itu menjadi primadona untuk dia sampai kapanpun. Meskipun memang secara jumlah, secara kuantitas memang pengunjung ke gunung itu ya tidak sebanyak kuantitas pengunjung ke pantai. Itu memang ada sendiri. Tapi saya yakin ke depan wisata gunung itu tetap menjadi primadona. Kan ya bisa juga orang ke pantai kan mulai udah semua dikelilingi 2-3 kali ke pantai udah jenuh juga, bosan juga. Nah itu juga masukan bagi para pengelola wisata, baik itu yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta di Kabupaten Pacitan ini. Perlu adanya bukan kalau survei kan, tapi perlu adanya semacam studi khusus terkait dengan pengunjung yang datang ke tempat wisata di Pacitan itu, mereka benar-benar pengunjung baru ataukah pengunjung lama yang selalu balik ke tempat wisata itu. Kalau ternyata yang datang ke sini itu selalu pengunjung baru, sementara pengunjung yang sudah itu tidak kembali, berarti kan perlu ada sendiri ini. Dan itu bisa saya jawab. Saya punya solusi. Mungkin ini agak gila juga gitu. Gimana ini Pak? Jadi begini, ada agen yang memberikan paket, katakanlah satu paket A
masuk layar, masuk teleng, masuk gua dan sebagainya itu gratis dengan catatan segini-segini. Paket itu kan seperti makanan itulah. Paket A menyediakan ini. Tapi kan harus lihat momennya, waktunya mungkin tahun baru atau iya kan? Iya, harus disesuaikan itu. Iya. Meskipun nggak tahun baru kan memang di sini kan singgah. Orang luar Pacitan mau ke Pacitan kan memang tujuannya yang singgah, nggak mampir tapi singgah. Tapi kemarin kan, gini, saya pernah kalau saya survei teman-teman yang sering touring komunitas mobil ataupun motor ataupun komunitas apapun itu biasanya rata-rata makan. Entah itu di gunung, di pantai, atau di mana, terus aktif. Dan itu kemarin baru saya menemukan. Bahkan itu yang kena teman-teman di Pacitan juga. Coba tuh karung. Selamat sore, Mas Rena. Siap. Mas Agung, Mas Siap. Agus. Oke. Sukses selalu. Amin.